Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi Allazi amara al-mu'minina 'ammatan biwiqayati anfusihim wa ahlihim min nar wa quduhan nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin wal munafiqin al fujjar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira wa qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cinta ini, dan juga pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman yang ikut dan turut menyaksikan serta menonton di YouTube mengenai kajian keislaman di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Kita awali dengan selalu memuji Allah, Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan dan menganugerahkan berbagai macam kebaikan dan kebahagiaan kepada seluruh hambanya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah, dengan selalu taat dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, dan ditugaskan untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah di muka bumi ini untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia dari berbagai macam kebiadaban kepada akhlak yang mulia, dari berbagai macam kejahilan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan etika, dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah Allah, dari alam kemusyrikan dan kekafiran
menuju iman dan takwa kepada Allah, Tuhan pemilik alam ini. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita di surah Al-Isra ayat 105 mengenai keterangan Allah kepada seluruh hambanya. Ini wabil khusus kepada orang-orang pada masa dahulu, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Al-Quran ini sudah diterangkan seperti ayat yang pernah kita baca pada kajian-kajian yang lalu, meskipun ayat Al-Quran diulang-ulang diterangkan kepada seluruh umat manusia, tapi tidak semuanya beriman kepada Allah. Dan itu terjadi sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat umat dahulu juga seperti itu. Maka Allah menerangkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, bukan hanya kamu yang dihina, bukan hanya engkau ya Rasulullah yang mendapat tantangan dan cobaan di dalam berdakwah, tapi umat-umat dahulu juga seperti itu. Mereka mengingkari nabinya, mengingkari rasulnya, dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian di antara mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, pasti ada orang yang beriman dan pasti ada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun keterangan di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim selalu diperkenalkan, selalu diterangkan, selalu dijelaskan, tapi nanti manusia terbagi kepada dua. Ada yang kafir dan ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini juga sebentar lagi akan diterangkan kepada kita ayat-ayat di bawah ini. Nanti setelah Allah memberitahu bahwa yang pertama di surah Al-Isra ayat 105 ini Allah memberitahu, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala. Artinya Al-Quran ini kami turunkan dengan sebenar-benarnya. Berarti tidak main-main, ini benar-benar firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sangat sering mendengarkan ayat wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar turun atau diturunkan oleh Allah, Tuhan pemilik alam. Jadi ini untuk kita kunci dulu bahwa Al-Quran ini benar-benar kalamullah, benar-benar firman Allah. Jadi bukan asatirul awwalin, bukan cerita-cerita dongeng umat-umat dahulu, itu bukan. Jadi Al-Quran ini benar-benar wahyu, benar-benar firman dari Allah, dan ayat-ayatnya semuanya benar. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dan kami menurunkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Dan Al-Quran yang sudah diturunkan itu semuanya benar. Jadi kandungan ayat suci Al-Quran itu diperkenalkan oleh Allah melalui junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima kitab suci Al-Quran. Dan Al-Quran ini benar-benar dari Allah, dan semua yang sudah difirmankan oleh Allah itu adalah benar. Berarti nanti kalau ada yang bilang itu kan ucapan Muhammad, bukan, ini adalah firman dari Allah, kalimat-kalimat dari Allah
wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Itu ada nanti di dalam surat Asy-Syu'ara mulai ayat 192. Allah terangkan bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Allah, diturunkan melalui malaikat pembawa wahyu. Itu anak-anak kita yang mendengarkan radio pada malam ini, atau yang ada di Masjid Raya Baitur Rahman atau melalui TV. Kalau ditanya apa tugas malaikat Jibril, yaitu membawa wahyu, menurunkan wahyu-wahyu Allah kepada para nabi dan para rasul, termasuk kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini tersimpan ke dalam hati dan ke dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bisa menghafal sampai dengan 30 juz. Tidak ada yang lupa, tidak ada yang salah. Dan setiap bulan Ramadan dulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak Allah menurunkan wahyu di usia Rasulullah 40 tahun sampai dengan 63 tahun, setiap malam di bulan suci Ramadan, setiap Ramadan malaikat Jibril turun untuk meminta Rasulullah mengulang-ulang atau memurajaahkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan ternyata tidak ada yang lupa, tidak ada yang salah. Dan di akhir usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan terakhir, malaikat Jibril atas perintah Allah datang 2 kali untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguji kenabian Rasulullah dan menguji hafalan Rasulullah. Dan ternyata Rasulullah itu sangat jenius, tidak ada yang lupa, tidak ada yang salah. Maka seluruh isi kandungan Al-Quran yang telah dihafal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ditulis seperti ini, sudah menjadi mushaf, dan semuanya itu benar. Dan kebenaran ini bukan hanya dibuktikan oleh orang-orang yang telah beriman. Ada orang yang belum beriman, mau mencoba mencari kekurangan Al-Quran, tapi mereka tidak menemukannya. Bahkan setelah membaca Al-Quran, yang tadinya benci kepada ayat-ayat suci Al-Quran, tapi kemudian mereka itu bersujud dan tersungkur dengan kehebatan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Maka Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran. Kalau di surah Al-Baqarah itu beda firman Allah, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah kitab, yaitu kitab suci Al-Quran yang la raiba fihi, yang tiada kebimbangan dan keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini juga Allah menyebutkan wabil haqqi anzalnahu, dan kami menurunkan kitab suci Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Apa itu maksudnya? Tidak usah kamu cari kekurangan Quran, nggak dapat itu maknanya. Wabil haqqi nazal, dan semua ayat-ayat yang sudah diturunkan itu benar. Tidak ada yang salah, tidak ada yang lupa, tidak ada yang khilaf, tidak ada yang kurang. Semuanya benar. Minallah, dari Allah Azza wa Jalla. Itulah yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak pertama Nabi diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul di usia Nabi 40 tahun. Al-Quran itu telah diturunkan. Lalu untuk apa Allah mengangkat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sini langsung dijelaskan oleh Allah.
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Dan kami tidak mengutusmu. Mu di sini adalah Rasulullah. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad, ya Nabi Allah, wa ya Rasulullah. Kami tidak mengutusmu illa mubasysyiran wa nazira, melainkan untuk membawa berita gembira dan juga untuk memberi peringatan kepada seluruh umat manusia. Mana contoh ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Ayat ini tentang berita menakutkan dari Allah, menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasul menghafalnya, menyimpan di dalam hati, tetapi harus berdakwah. Ini walaupun ayat ini ngeri didengar oleh seluruh umatnya, umat Muhammad dan juga umat yang belum beriman, tapi Rasul harus menyampaikan, tidak boleh menyembunyikan ayat-ayat suci Al-Quran. Wa anzirin nasa, ya Rasulullah, beri peringatan kepada seluruh umat manusia. Berarti di sini yang namanya manusia, apakah dia sudah beriman atau belum, sama saja yang namanya manusia. Nanti persoalan dengar ataupun tidak dengar, itu ada ayat nanti. Kita baca lagi di ayat berikutnya. Ayyuhar Rasul, ini tafsirnya, bukan ayatnya. Wahai Rasul, wa anzirin nasa yauma ya'tihimul azab. Ini baru masuk ke ayat. Berikan peringatan kepada seluruh umat manusia tentang hari yang akan datang kepada mereka azab. Azab ini siksa. Kalau Allah sudah menyiksa itu tidak ada ampunan. Fayaqulul ladzina zalamu, maka orang-orang yang zalim itu berkata. Kapan mereka ini berkata? Nah, di dunia santai-santai saja. Ternyata setelah mati kan berada di alam kubur. Apa kata mereka? Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Tuhan kami, Engkau berikan kesempatan kepada kami, atau Engkau tunda kematian kami sebentar saja. Artinya sama seperti di surah Al-An'am dulu yang pernah kita baca. Mereka minta kembali ke dunia. Ini seperti di surah Al-An'am sudah pernah kita baca. Apa kata mereka? فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Nah, ini disuruh sampaikan oleh Allah pada Rasul. Ya Rasulullah, beritahu itu, bahwa orang-orang jahat yang maksiat, yang tidak beribadah kepada Allah, yang kafir, yang kufur, yang fasik, yang munafik, semua mereka akan mati. Tapi apa kata mereka setelah mati? فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا. Maka mereka berkata, aduhai celakalah kami, nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina,
Engkau kembalikan kami ya Allah ke dunia, dan kami tidak lagi mendustai atau membohongi ayat-ayat-Mu ya Allah. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi hamba-hamba-Mu yang beriman. Nah, ini di Al-An'am. Nah, sekarang bertemu lagi di surah Ibrahim. Surah Ibrahim ini sebelum surah Al-Hijr. Setelah surah Al-Hijr, surah An-Nahlu, kemudian surah Al-Isra. Nah, bertemu lagi nanti. Apa kata mereka yang dulunya dzalin, yang dulunya menganiaya dirinya sendiri? Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ini ada permintaan mereka supaya ditunda kematian mereka sebentar saja, dan mereka bisa dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Nah, ini mereka ingin berbohong di hadapan Allah. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Kalau engkau kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami akan mengikuti apa saja yang engkau perintahkan ya Allah, dan akan mengikuti semua apa yang disabdakan oleh Rasul-Rasul-Mu ya Allah. Pikirlirun semulik patih li Allah. Allah menjawab, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Bukankah dulu engkau telah bersumpah bahwa engkau tidak binasa? Ternyata pada hari ini binasa, mati semuanya dan berada dalam azab Allah. Minta kembali ke dunia, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berimanlah, taubatlah sebelum dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Jadi taubatnya waktu sekarang, bukan menjelang mati, bukan menjelang sakaratul maut. Kita jangan seperti Fir'aun. Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah, tangannya sudah seperti ini. Apa dia bilang? Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Musa. Berteriak pun tidak bisa. Meskipun sudah sangat mengakui kehebatan Allah, Fir'aun dan tentara-tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarun, Fir'aun, Haman, semuanya ditenggelamkan oleh Allah. Tidak bisa berkutik dan ingin bertaubat di laut tatkala tak tahan lagi dengan pemberian Allah. Bahkan mengakui, aku akan beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Musa. Musa ini ada abangnya, yaitu Nabi Harun. Musa wa Harun. Tapi Allah enggak percaya lagi, karena Allah sedang mengazab Fir'aun laknatillah, dan dia mati bersama dengan bala tentaranya yang kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan, aku selamatkan badannya, badan Fir'aun, supaya orang-orang yang datang kemudian percaya bahwa Fir'aun itu ada. Ini dah sering kita dengarkan dari penceramah-penceramah kita. Saya sendiri sudah pernah melihat di Masjid Pondok Indah dulu, masjid yang dibangun oleh orang Aceh, sama seperti Masjid Blangoi, Pak Ismail Sofyan. Pada suatu malam pada tayang 1 Muharram dinampakkanlah, oh ini badan Fir'aun, tangannya saja panjang besar, berarti mengimbangi badan daripada Nabi Musa alaihissalam. Dan di surah Yunus disebutkan itu, Allah selamatkan badannya, artinya badannya Fir'aun, dia mati tapi diselamatkan oleh Allah supaya orang tahu inilah fisik Fir'aun yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ampunan. Jadi kalau sombong waktu di dunia, angkuh waktu di dunia, bahkan Fir'aun mengakui diri sebagai Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling hebat. Ternyata ketika Allah mengazab, dia minta ampun, aku bukan Tuhan. Jadi Tuhan sudah tenggelam. Tidak ada yang lebih hebat illallah.
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini maka cerita-cerita ini disuruh ceritakan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita jangan mengikuti seperti Qarun, agar kita jangan mengikuti seperti Fir'aun, agar kita jangan mengikuti seperti Haman. Haman ini ajudan Fir'aun yang sangat setia kepada Fir'aun. Apa saja dia bilang disuruh bunuh orang, bunuh dia. Nah, itulah Haman, ajudannya Fir'aun laknatillah, tapi semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab fayaqulul ladzina zalamu Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ini permintaan, tunda ya Allah kematian kami sebentar saja, sedikit saja ya Allah. Apa maksud? Maksud mereka, nujiba da'wataka wa nattabi'ir rusul. Kami ingin mendengarkan panggilanmu ya Allah, dan kami ingin mendengarkan dan mengikuti sabda-sabda Rasulmu ya Allah. Allah enggak percaya lagi pada orang ini. Lalu Allah menjawab, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Bukankah dulu engkau bersumpah kamu tidak percaya adanya mati, tapi sekarang kau binasa? Minta ampun, minta taubat. Artinya tidak diterima lagi taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan di surah Al-An'am, Allah mengatakan, kalau sekiranya kami kembalikan mereka ke dunia, mereka akan melakukan berbagai macam pelanggaran, kemaksiatan, bergelimang dalam dosa, mati lagi, minta kembali lagi. Jadi Allah tidak memenuhinya. Nah, ini kita kembali ke ayat yang sedang kita baca. Maka Nabi tidak pernah menyembunyikan ayat-ayat Al-Quran. Itu disampaikan walaupun agak berat. Mungkin ada orang pada waktu itu seperti di surah Al-Anfal, ketika Nabi berbicara seperti ini, diupayakan untuk dilempar dan sebagainya, tapi Rasul selalu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan. Jadi fungsi Nabi di sini ada dua, ada mubasysyira wa nazira, menceritakan tentang hal-hal yang menyenangkan. Misalnya di surga ada bidadari, di surga ada berbagai macam makanan dan minuman, di surga semuanya uruban atraba, di surga semuanya orang berbicara dengan penuh santun, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan yang indah, disuguhkan dengan gelas yang beraneka warna dan minuman yang belum pernah dirasakan waktu di dunia dulu. Itu semua adalah mubasysyira. Sedangkan nazira, peringatan-peringatan dari Allah. Berikutnya ayat 106, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muks. Dan Quran ini kami pisahkan, kami turunkan secara berangsur-angsur. Jadi beda dengan kitab Taurat. Kalau Quran ini berangsur-angsur, makna berangsur-angsur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak Nabi menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Jadi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari masa kenabian Rasul itu selalu dituntun oleh Allah dengan ayat Al-Quran. Makanya Nabi tidak boleh salah, tidak boleh lupa. Langsung, misalnya pernah kita ceritakan di sini, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy. Lalu tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang tunanetra dan buta tapi sangat taat kepada Allah. Beliau termasuk muazzin di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Bilal bin Rabah, ada Abdullah bin Ummi Maktum, taat sekali. Orangnya nggak bisa melihat, tapi taatnya Masya Allah, dan sering mengumandangkan azan. Suatu hari datang ke Rasulullah, dan memang sering
untuk minta ilmu, mencari ilmu pada Rasulullah, bisa langsung. Tapi Abdullah bin Umi Maktum tidak tahu ada tamu rupanya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umi Maktum mengetuk-ngetuk pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah, allimni ma'allamakallah. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan oleh Allah untukmu. Allimni ma'allamakallah, ajarkan saya ya Rasulullah ilmu-ilmu yang sudah diajarkan Allah kepadamu. Menghibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak senang. Sepertinya ini Abdullah bin Umi Maktum tidak tahu kita lagi ada tamu. Maksud Rasulullah begini, bagus, karena di depannya ini tokoh-tokoh hebat tapi belum Islam. Rasulullah ingin berdakwah, ingin menyampaikan kebenaran-kebenaran dan sedang berdiskusi. Rasulullah menginginkan orang-orang hebat ini masuk Islam. Tapi ternyata meskipun sedang menerima orang hebat, kalau datang seorang yang biasa, yang taat kepada Allah, hormati dia. Nah ini. Maka Imam Malik itu seorang ulama yang sangat bagus akhlaknya. Siapapun yang datang untuk belajar kepadanya dibukakan pintu, disambut dengan ramah, dengan hafifud dam, dengan sangat ramah. Maka Allah menegur, tidak boleh begitu ya Rasulullah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Mengapa engkau bermuka masam dan berpaling ya Rasulullah, ketika datang orang yang buta itu kepadamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeringat. Panas tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggigil karena turunnya ayat Al-Qur'an. Ada orang mulia ternyata yang saya ditegur oleh Allah. Maka Nabi disebut dengan ma'sumun aniz zambi. Rasulullah terpelihara dari dosa, enggak boleh ada dosa bagi Rasulullah. Langsung ditegur oleh Allah. Itulah Nabi dan Rasul. Lalu Rasulullah menjemput Abdullah bin Umi Maktum ini, memuliakannya dan mendudukkan di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran dan akhlak yang bisa kita ambil dari cerita ini? Nah, kalau misalnya datang ke rumah kita ini, ya kan, orang-orang biasa, saudara kita dari kampung atau dari Banda Aceh besar, naik becak, ya kan, pura-pura nggak tahu, diketok-ketok pintu berkali-kali nggak buka. Tapi kalau orang yang datang, tamu-tamu yang hebat bawa mobil yang mewah, cepat-cepat dibuka, belum sampai, dan itu pun belum tentu datang ke rumahnya. Ini teguran dari Allah, tidak boleh kita berakhlak seperti itu. Nah, ini karena saya mengajarkan tentang akhlak, dimanapun ayat Al-Quran bisa diambil suri dan tauladan tentang akhlak dan ilmu akhlak. Apa ilmunya di sini? Apabila kita sedang berhadapan dengan orang-orang besar, orang berpangkat, orang kaya, lalu datang orang biasa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini akhlak. Jangan pura-pura tidak lihat, tidak bagus itu. Kita memang bukan nabi, bukan rasul. Kalau rasul dulu sudah langsung ditegur. Ini ayat kita manfaatkan. Mari kita beramal. Rasul itu dipelihara dari dosa. Mudah-mudahan umat rasul itu mengambil suri dan tauladan. Jadi selalu menghargai manusia, menghormati orang lain. Dan ini adalah bahagian dari akhlak yang mulia. Maka kita kadang-kadang ada orang selalu mengeluh. Selama dia jadi pejabat, kita telepon nggak mau diangkat. Kadang-kadang jumpa pura-pura ndak lihat. Itu keluhan-keluhan manusia. Mudah-mudahan jika ada yang mendengar ini bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mari kita amalkan Quran. Coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang masuk Islam bukan hanya karena dakwah, bukan hanya karena ceramah Nabi, tapi melihat sikap Rasulullah. Seperti Sufyan bin Harb, itu ajudan seorang raja. Dia lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan sahabat-sahabatnya, sepertinya beliau bukan Rasulullah. Tapi beliau sangat dimuliakan oleh sahabat-sahabat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bertemu dengan sahabat-sahabatnya, sahabat duduk di sana, Rasulullah datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita enggak. Mana yang lebih besar, itu yang menanti salam. Enggak. Sekarang dituruti oleh orang Arab nih. Kita lihat, misalnya di sekolah-sekolah Arab itu, dosen masuk, mahasiswa di luar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu biasa. Ini adalah akhlak. Ini adalah akhlak. Ilmunya apa? Setelah kita mengetahui tentang etika, tentang akhlak dan lain sebagainya, mari kita amalkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Jadi Allah memerintahkan Rasul setelah menerima Al-Quran supaya membacakannya, mendakwahkannya kepada manusia ala muksin. Mamana muksin? Mahlan, pelan-pelan, jangan bergegas-gegas. Bek tajam-tajam tak, lalu mudah tepu tali, karena terlalu sibuk sehingga bergegas-gegas sekali di dalam membaca Quran. Santai saja, lembut-lembut saja. Jadi Al-Quran itu disuruh baca secara pelan-pelan, secara mahlan-mahlan, jangan tergesa-gesa. Warattilil Qur'ana tartila. Bacakan Quran secara tartil. Itu bukan hanya tahsin maknanya, tapi juga secara pelan-pelan. Wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur menurut peristiwa dan kejadian. Untuk malam ini kita padai sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kita tentang akhlak dan ilmu akhlak yang dituntun oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran menjadi pedoman dan pelajaran, dan semakin banyaknya kita memahami Al-Quran, mudah-mudahan kita semakin ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.